Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat di dalam belajarnya. Nah, hari ini teman-teman akan belajar matematika melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang volume, dimana kalau minggu lalu itu teman-teman mempelajari bagaimana cara mencari volume. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang rusuk apabila sudah diketahui volume dari kubus tersebut. Gitu ya. Nah, di sini contohnya ada sebuah kubus dengan volume 64 cm kubik. Berapa panjang rusuk kubus? Nah, untuk mencari volume kubus yaitu dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Sedangkan untuk mencari panjang rusuk, maka dicari inverse atau hasil dari akar pangkat 3. Jadi, kalau untuk mencari volume kubus, itu teman-teman melakukannya dengan cara memangkatkan 3 dari panjang rusuk atau panjang sisi. Gitu ya. Karena kubus itu memiliki panjang sisi atau panjang rusuk yang sama seluruh sisinya, sehingga tinggal memangkatkan sisi-sisinya, yaitu memangkatkan 3, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan mencari panjang rusuk apabila sudah diketahui volume kubusnya? Yaitu dengan cara mencari inverse atau hasil dari akar pangkat 3. Di sini ada contoh ya. Diketahui volume dari kubus adalah 64 cm kubik, lalu yang ditanya adalah berapa panjang rusuknya, gitu ya. Berapa panjang rusuknya atau berapa akar 3 dari 64, tuh. Nah, penyelesaiannya untuk mencari inverse akar 3 dari 64 yaitu dengan cara. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan bagan pangkat 3 di sini. Di sini ada 0 pangkat 3, 1 pangkat 3, sampai 10 pangkat 3. Dan di sebelah kanan ini merupakan hasilnya. Jadi 0 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0, 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, dan 3 pangkat 3 adalah 27, sampai seterusnya, sampai 10 pangkat 3, hasilnya 1000. Nah, perlu teman-teman pahami ya, pangkat 3 atau kubik itu merupakan pengulangan perkalian sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh bilangan asli itu sendiri. Nah, contohnya gini, kita jabarkan. Misal, di sini kita ambil contoh dari bagan ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini merupakan pengulangan sebanyak 3 kali dari bilangan asli itu sendiri, yaitu 2, yang dilakukan sebanyak 3 kali ya. Jadi kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian kita kalikan 2 lagi sama dengan 8. Gitu. Maka hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Contoh lagi, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu merupakan pengulangan perkalian sebanyak 3 kali dengan bilangan itu sendiri, yaitu 4. Kita jabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Maka 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Gitu ya. Nah, sekarang, lalu bagaimana menentukan inverse atau hasil akar pangkat 3 gitu ya. Apabila sudah diketahui hasilnya. Nah, tetapi inverse-nya ini belum diketahui. Nah, itu bagaimana ya caranya? Tuh. Di sini bilangan asli 0 sampai 10 di sini sudah ada. Kita cari contoh yang lain. Oke. Misalnya akar 3 dari 1331. Akar 3 dari 1331 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, kalau 1331 ini hasilnya di sini.
Nah, yang belum diketahui adalah inverse-nya, gitu. Bilangan berapanya yang belum kita ketahui. Nah, kita cari tahu sekarang. Yang akan kita cari tahu adalah bilangannya ini, inverse-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara pengelompokan. Kita kelompokkan 3 digit dari belakang ya. 1, 2, 3 berarti di sini. Ini kita kelompokkan. Berarti 1 dengan 331 ini berpisah ya, karena kita kelompokkan tadi 3 digit dari belakang. Nah, sekarang yang teman-teman lihat adalah 1 ini dia sendiri, kemudian 331 ini dia juga sendiri. Lalu yang sekarang kita akan cari, berapa kali berapa kali berapa. Itu kan ya. Nah, sekarang kita mulai dari angka 1. Angka 1 ini merupakan hasil dari akar pangkat 3 berapa, bilangan berapa gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di bagian pangkat 3. Di bagian pangkat 3 ini, di sini ada hasil 1 itu merupakan hasil dari akar pangkat 3 1 ya. Hasil 1 merupakan hasil dari akar pangkat 3 1. Nah, maka dapat kita tulis di sini 1. Gitu ya. Berarti di sini angka depannya itu adalah 1. Gitu. Nah, sekarang kita cari angka yang keduanya. Ya. Ini hasilnya adalah 2 digit ya. Hasilnya 2 digit. Kenapa? Karena mulai dari 1000 sampai 1 juta itu hasilnya adalah 2 digit. Ya. 2 digit itu misalnya 11, 12, 13, 15, 20, 23 dan seterusnya. Itu 2 digit. Yaitu ada puluhan dan satuan gitu ya. Nah, kemudian kita cari sekarang angka belakangnya ini angka berapa gitu ya. Untuk menentukan angka satuan di belakangnya ini, di belakang 1 ini adalah dengan cara melihat angka dari 331 ini. Kita lihat angka satuan di belakangnya ini. Itu adalah 1. Jadi yang dari 3 digit angka ini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah hanya satuan di belakangnya saja. Gitu ya. Kita lihat di sini angka satuannya adalah 1. Berarti kita lihat pada bagan manakah yang hasil dari pangkat 3 ini yang nilainya 1 gitu. Nah, di sini hanya angka 1 saja ya yang hasil dari pangkat 3-nya itu adalah bernilai 1 gitu. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa di sini kita tuliskan 1, maka hasil dari akar 3 dari 1331 itu sama dengan 11 dikali 11 dikali 11 gitu. Atau bisa kita tuliskan ini ya. 1331 akar 3 dari 1331 adalah 11. Gimana? Mudah dipahami? Nah, contoh kedua supaya lebih paham lagi. Misalnya akar 3 dari 1728. Kita kelompokkan terlebih dahulu 3 digitnya. Ya, 3 digit di belakangnya ini kita pisahkan dengan angka 1 di sini. Nah, kita perhatikan ya. 1 ini kita lihat pada bagan 1 ini merupakan hasil dari pangkat berapa? Yang hasilnya 1. Tuh. Nah, di sini adalah 1. Tuh, 1 ya. Nah, kemudian 728 kita lihat satuannya di belakang. Nih, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu adalah hanya nilai satuannya saja. Sedangkan 702-nya ini tidak perlu diperhatikan. Angka di depan 8 ini tidak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu adalah angka di belakangnya, yaitu angka satuan. Gitu ya. Nah, angka 8-nya ini yang perlu kita perhatikan
Nah, kemudian lihat pada bagan. Manakah hasil pangkat 3 yang nilainya itu bernilai 8. Ya. Kira-kira yang mana? Yaitu adalah 2. Berarti di sini adalah 12. Berarti akar 3 dari 1728 itu sama dengan hasilnya adalah 12 gitu ya. Jadi untuk mengerjakannya teman-teman kalau belum hafal gitu ya tentang pangkat 3 itu teman-teman tinggal perhatikan bagannya ini. Jadi nanti bagannya Amang Sol ditulis di buku ya bagannya ini. Kemudian cara mengerjakannya itu teman-teman sambil memperhatikan bagannya ini. Nah kemudian kembali ke soal gitu ya. Diketahui volumenya adalah 64 cm kubik, lalu berapa panjang rusuknya? Nah, cara penyelesaiannya sama gitu ya. Mencari inverse dari akar 3 dari 64. Itu berapa? Nah, 64 ini hanya ada 2 digit gitu. Kita lihat di bagan ini di sini sudah ada ya. 64, nilai 64 yaitu adalah 4 gitu. Maka panjang rusuk dari kubus di sini adalah 4. Akar 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi, panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 4 cm.